Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast kami, Podcast Kelompok 2. Perkenalkan sebelumnya, saya Badai Pangestu sebagai host dan rekan saya. Saya Siti Natasha sebagai moderator dan CEO host. Nah, di sini tema podcast kami kali ini yaitu peran guru sebagai pendidik profesional dalam pembelajaran abad 21. Nah, podcast kali ini juga disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah profesi pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Emil Al-Faisal MSI dan Bapak Eki Erlanda SPD FPD. Oke, Siti gimana kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, semoga kita harus dalam keadaan yang semangat dan sangat-sangat benar termotivasi karena kita sebagai calon pendidik gitu ya. Sesuai dengan podcast kita pada hari ini, kita akan membahas topik yang sangat relevan sekali di dunia kependidikan, terutama bagi calon pendidik yang sedang menempuh pendidikan di Universitas Sriwijaya khususnya begitu ya. Nah, menurut yang kita tahu juga bahwa pada abad ke-21 ini kan banyak sekali perkembangan teknologi ya Siti ya. Teknologi yang sangat pesat, lalu juga kecerdasan para siswa yang saat ini sangat majemuk. Itu harus ada keprofesionalismean seorang pendidik gitu ya. Nah, pada abad 21 ini juga pendidik itu harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman karena teknologi sekarang bisa dibilang berkembang dengan sangat cepat ya Badai. Betul. Nah, untuk mencari informasi juga bahkan sangat mudah sekali bagi siswa itu, serta kecerdasan para siswa di era ini sangat maju sekali. Ya kadang tuh kan kalau dulu fungsi seorang guru kan hanya sebagai penyampaian materi saja gitu. Tapi ketika masuk ke abad 21, guru itu bukan hanya sekedar menyampaikan materi. Ternyata guru itu sebagai fasilitator dan juga motivator untuk para siswanya sehingga pembelajaran itu berkembang. Karena kan dia sudah memakai kurikulum itu berganti-ganti, ada yang mengajar mendalam dari sebagainya itu. Nah, untuk podcast kali ini kami sudah mengundang nih dua narasumber yang luar biasa sekali. Ya, dua narasumber yang sangat luar biasa, sangat memiliki motivasi di dunia kependidikan ya. Dan juga sangat unik sekali ya Sinti. Kenapa tuh? Ada dua Intan, karena narasumber kita bernama Intan dua-duanya. Sepertinya podcast kita hari ini akan sangat bersinar ya, Iya. karena Alifah Intan. Betul, Intan sangat luar biasa. Tapi kita bingung nih cara membedakannya Sinti. Nanti kita panggil saja ya. Bagaimana cara membedakan kedua Intan ini? Dan inilah dia, kita panggil narasumber kita. Ada Intan 1 dan Intan 2. Ya, selamat datang. Gimana perjalanan di tadi? Alhamdulillah lancar ya. Karena cuaca ini lagi sangat berdebu, mungkin harus cuci muka terlebih dahulu ya. Enggak sampai di sini kan di Badai. Oke, teman-teman semuanya sudah kedatangan materi. Ada dua orang Intan. Kita perkenalan terlebih dahulu biar tidak salah panggil ya, Siti ya. Ada yang sebelah mana dulu nih? Iya, Boleh. Intan 1. Oke, baik. Terima kasih Badai dan Siti atas kesempatannya, dan juga kami sebelumnya mau ucapkan terima kasih ya sudah diundang ke podcast yang luar biasa ini. Mungkin halo semuanya, kenalkan saya Intan Lestari. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas nih judul yang sudah dibacakan oleh Tia Badai tadi, tapi dari sisi kajian teoritis dan regulasinya, yaitu mengenai profesionalisme guru di abad 21 ini. Mungkin silakan. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, saya Nurita Aulia. Di sini saya akan membahas bagaimana konsep profesionalisme guru pada abad ke-21 ini diterapkan di praktik nyata lapangan. Oke, jadi ada sudah dua Intan ya, ini Intan Putri, yang ini non Intan, biar nanti gak bingung kita, jadi kalau Intan susah. Nah, oke, baik, kita mulai dari teori dan regulasi dulu ya. Untuk Kak Intan nih, kita mulai dari dasar dulu. Kalau dari sisi teori, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan guru profesional itu? Oke, baik. Makasih. Jadi sebenarnya guru profesional itu kita ambil dari profesi dulu ya. Jadi profesi itu sebenarnya adalah hal yang berbeda nih dengan kerjaan. Ada hal yang dibedakan. Jadi profesi itu dia lebih menuntut ke pendidikan dan keahlian khusus. Terlebih lagi dia memiliki tanggung jawab tersendiri gitu. Kalau dalam hal pendidikan, profesi itu lebih ke bagaimana kita menjalankan fungsi dan peran kita itu sebagai pendidik secara profesional dan juga secara
kita mereka ke arah yang khusus, seperti kalau seorang guru kan ada profesi gelar PG gitu kan, itu berarti menandakan bahwa seorang guru itu adalah guru profesional gitu, beda dengan tamatan S1 seperti biasanya. Itu disiplin dan teorinya. Oke, ini sangat menarik nih. Berarti seorang yang memiliki, khususnya guru ya, guru ini kan profesi gitu kan. Artinya profesionalisme itu harus menyeluruh, bukan hanya soal akademik saja, tapi juga soal perilaku, tingkah laku, bagaimana cara dia itu bekerja dengan profesional. Karena ini kan menyangkut banyak sekali orang gitu yang adalah seorang guru gitu. Benar gitu ya? Benar. Dan juga kita kembali ke guru tadi, sebenarnya kalau kita lihat dari sisi pendidikannya, guru itu yang dikatakan dia sebagai guru profesional tuh, dia itu mumpuni 4 kompetensi utama. Yang pertama itu ada kompetensi pedagogik, ada kompetensi profesionalitas dan sosial, dan juga kepribadian. Jadi kalau kita kupas secara satu persatu, kompetensi pedagogi itu berkaitan dengan bagaimana guru itu memahami karakter siswa dan juga bagaimana dia merancang pembelajaran di kelas. Selanjutnya itu ada kompetensi profesionalitas, di mana seorang guru itu memahami materinya, bagaimana dia menyampaikan materi tersebut kepada para siswanya dengan baik. Selanjutnya itu ada kompetensi sosial. Nah kan kalau tadi kelas itu tidak hanya mengajarkan materi, tapi kita memahami itu bagaimana kita berinteraksi dengan siswa, bagaimana kita memahami siswa tersebut. Kan di zaman sekarang kan karakter siswa itu semakin sangat beraneka ragam, sangat beraneka ragam, sangat tidak mudah ditebak, bahkan kan tidak seperti biasanya. Dan yang terakhir itu ada kompetensi kepribadian, di mana sebagai dulu kan kita tuh sebagai role model ya, sebagai role model dan jadi contoh begitu. Iya benar. Jadi kan karena guru ini sebagai role model, artinya sebagai contoh, kan ada kata-kata nih, guru itu digugu jangan ditiru gitu. Baik Kak Itan, di abad ke-21 ini kan dikenal adanya 4C nih. Mungkin bisa sedikit dijelaskan apa sih 4C? Ya, betul sekali Siti. Jadi abad 21 ini sangat identik dengan istilah 4C tersebut. 4C itu ada collaboration, ada creativity, ada communication, dan ada yang paling penting itu adalah critical thinking. Jadi kalau kita kaitkan dengan dunia pendidikan saat ini, siswa itu harus didorong berpikir kritis, bagaimana dia bekerja sama, kreativitasnya ditopang gitu kan, dan juga bagaimana dia berkomunikasi dengan baik. Dan juga kalau kita kaitkan dengan teori konstruktivisme oleh Jean Piaget, ini sangat berkaitan, dimana pada saat pendidikan kita saat ini itu lebih mengutamakan pendidikan itu berpusat pada siswa. Jadi guru itu hanya sebagai fasilitator, tidak lagi sebagai substitusi belajar. Nah, selanjutnya nih Kak Itan, kalau dikaitkan dengan regulasi di Indonesia sendiri, apakah profesionalisme guru ini memang sudah diatur secara jelas? Kalau mengenai regulasi di Indonesia, tentunya sudah diberlakukan sejak lama ya Siti. Salah satunya itu ada Undang-Undang nomor 14 yang pertama itu tahun 2005, yang menyebutkan bahwa guru itu sebagai pendidik profesional, di mana guru itu dituntut untuk membimbing, untuk melatih, mendidik, dan bahkan untuk mengevaluasi siswa itu sendiri. Dan juga ada aturan lain seperti Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 yang menyebutkan bahwa pendidikan itu bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara menyeluruh, tidak hanya secara sebagian saja. Lalu itu saat ini kan kita dididik dengan kurikulum merdeka ya, di mana di kurikulum merdeka ini siswa itu dituntut untuk lebih kreatif, dan pembelajaran itu juga lebih fleksibel, berbeda dengan kurikulum 2013 kan. Jadi pembelajaran di kelas itu dituntut untuk lebih inovatif gitu. Ya. Oke, ini menarik nih. Kan kalau misalnya kita lihat dari segi hukumnya, itu terutama di Indonesia kan sering berganti kurikulum ya. Dari kurikulum K13, dari kurikulum Merdeka, dan cara mengajarnya kan beda. Guru itu peran juga berbeda. Nah, kalau kita kaitkan dengan secara hukumnya, apakah hukum di Indonesia itu terkait dengan keprofesionalisme guru itu masih strategis?
Tentunya menurut saya itu sangat strategis sekali Badai, karena guru itu seperti diposisikan sebagai agen perubahan dan juga sebagai agen pembelajaran yang dapat dicontoh oleh siswa-siswanya. Jadi kita sebut bahwa guru itu dituntut untuk kreatif dan inovatif, tidak hanya menonton gitu ibaratnya. Kalau di kelas itu kan hanya ceramah saja, metode yang digunakan kan. Nah kalau sekarang ini guru tuh dituntut kesannya sebagai fasilitator. Jadi lebih ke siswanya gitu pusat pembelajarannya. Jadi pembelajaran itu lebih bermakna, lebih inovatif dan juga kreatif lah. Menarik sekali ya Mbak Dea. Nah kalau dari realitas nih di lapangan, udah sesuai belum sama teori dan regulasi yang disebutkan oleh Kak Intan tadi? Mengenai realitas mungkin seperti kebijakan-kebijakan lain ya, pasti kalau kita bilang sepenuhnya terlaksana itu juga belum ya. Dan juga kalau kita lihat secara langsung di lapangan, regulasi dan teori tersebut banyak yang belum diterapkan secara menyeluruh. Contohnya saja misalnya ada pelajaran sejarah nih. Kita kan kalau di sejarah itu banyak teori, banyak penjelasan di teori, dan kita itu dituntut hanya untuk menghafal tanggal dan juga peristiwa-peristiwa penting. Padahal kan sebaiknya itu kita tuh seorang guru tuh harus mengajar sesuatu untuk menganalisis gitu dari peristiwa tersebut, bagaimana dan juga apa sih dampaknya gitu setelah peristiwa tersebut terjadi. Tidak hanya menghafal secara hafalan saja gitu metode yang digunakan. Jadi kalau misalkan kita lihat dari segi realita di lapangan itu pasti sangat banyak sekali tantangan. Betul. Karena tidak hanya satu sekolah, di Indonesia kan banyak ribuan sekolah, terutama dan sekolah yang ditempatkan di sekolah-sekolah terpencil 3T, banyak sekali akses yang kurang, terutama guru-guru yang belum terlatih dalam mengajar seperti itu. Nah, ketika tadi sudah disampaikan bahwa guru itu hanya banyak menggunakan metode ceramah, artinya banyak siswa yang hanya tahu fakta saja. Benar, banyak tahu fakta dalam artian mereka itu belum kemampuan untuk kritisnya itu belum dilatih ya Badaya, jadi maknanya gitu kan. Jadi seperti contohnya saja kalau hal-hal yang tidak diinginkan kita saat pandemi waktu itu kan kita duduk belajar di rumah, pembelajaran juga sangat berbanding terbalik gitu ya dengan seperti kita biasanya. Jadi kita lihat fenomenanya itu bahwa guru itu banyak mengalami kesulitan, terutama dalam teknologi ya, banyak guru yang tidak bisa atau bahkan hal tersebut tuh dapat menghambat pembelajaran gitu. Itu salah satu tantangan juga sih untuk kita yang menunjukkan bahwa literasi digital guru saat ini masih kurang, masih lemah dan juga belum merata. Nah, berarti untuk tantangan terbesar nih pada pendidik di era ini mungkin salah satu yang paling umum yaitu kesulitan dalam beradaptasi ya? Benar, betul sekali. Apalagi kan seperti yang disebutkan Mbak tadi, kurikulum harus berubah gitu kan, kita juga tak mau menyesuaikan dengan pemerintah gitu kan. Jadi guru itu bingung lah gitu kan, dalam artian mau ikut kemana, terutama guru yang sudah lama mengerti gitu ya, harus menyesuaikan terus. Kalau siswa kan mereka cukup berkembang ya jenjang-jenjangnya. Jadi sekarang kita lebih ke bagaimana sih kita beradaptasi, bagaimana kita menerapkan kurikulum tersebut, kita sesuaikan saja. Kita tetap open minded lah, kita harus terbuka gitu dengan perkembangan teknologi, kita harus mengikuti kurikulum gitu kan. Jadi dan juga terutama karakter siswa pada zaman sekarang itu kan sangat luar biasa ya, kita harus memahaminya, terutama gen alpha ya, gitu kita dibaca bahkan ngajar kita apa ya gitu. Karena guru ini dia sangat hebat sekali. Benar. Kenapa? Karena guru itu bakal mengajar data dari setiap gen. Benar. Kalau siswa kan terus berkembang dia akan dengan berikutnya. Jadi kalau guru ini tetap di situ, tapi dengan mengajar orang-orang atau anak-anak siswa yang berbeda jenisnya, berbeda karakternya, terutama berbeda generasinya. Saya juga tadi sempat terbelalak ketika Intan mengatakan banyak guru-guru yang sudah istilahnya itu sudah akhir gitu ya, akhir masa pensiunnya, tapi harus disibukkan dengan teknologi. Itu sangat hal yang asing bagi mereka seperti itu, jadi susah untuk beradaptasi. Selain itu juga susah untuk melakukan beradaptasi. Kenapa guru di Indonesia itu sangat dibebankan dengan administrasi seperti itu. Padahal kan memang tugas itu hanya mengajar, jadi keprofesionalismenya susah atau
bisa terganggu akibat sebuah aktivitas tadi. Jadi pengajar tuh terkesampingkan lah ya. Iya, betul. Jadi waktunya tuh terpotong, padahal bisa full ngajarnya malah nakut ngurus Iya. itu kan. Jadi antara cuma mengajar, cara mengajar yang baik juga terganggu. Guru juga memiliki, ya sama seperti kita manusia ya, Ya, jadi memiliki aktivitas lain. aktivitas lain. Jadi agak susah ketika harusnya menyampingkan satu hal seperti itu. betul. Nah, menarik sekali ya dari bahasan teori dan regulasi tadi, sangat banyak nih yang didapat hari ini. Nah, mungkin udah ya dari sisi teori dan regulasi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian implementasinya di lapangan. Untuk Pak Nurhinta nih, gimana sih sebenarnya gambaran guru profesional di abad 21 ini dalam implementasinya di lapangan itu? Oke, baik, terima kasih Siti atas pertanyaannya. Mungkin untuk perbedaan peran guru dalam abad ke-21 ini memang sangat terlihat ya perbedaannya. Guru itu seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman kalian, sekarang itu tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi. Nah, tapi sekarang itu guru sudah menjadi motivator, fasilitator, bahkan inovator dalam membantu proses pembelajaran. Nah, dalam satu contoh kasus itu bisa kita lihat mengenai pembelajaran isu lingkungan. Nah, pada umumnya pembelajaran mengenai isu lingkungan ini kan materinya itu disampaikan menggunakan metode ceramah, yang mana guru itu menjelaskan, kemudian siswa mendengarkan. Nah, namun untuk guru yang memahami prinsip profesionalisme pada abad ke-21, ia akan mengubah pendekatannya itu menjadi lebih partisipatif. Gimana tuh Kak? Nah, misalnya guru itu kan menyuruh siswa untuk mengobservasi sekolah selama beberapa hari ini. Nah, mereka itu dibagi menjadi beberapa kelompok. Nah, kemudian mereka mendokumentasikan temuan-temuan mereka yang ada di sekolah, kemudian menyusun laporan tentang dan juga rekomendasi solusi seperti itu. Nah, di sini ada contoh kasus siswa itu pernah diminta untuk menganalisis dan juga mengobservasi penggunaan sampah plastik yang ada di sekolah. Nah, mereka itu menemukan bahwa penggunaan sampah plastik yang paling banyak itu dari aktivitas kantin. Iya. Nah, dari penemuan mereka itu, mereka menyusun kampanye bagaimana cara penyelesaian penggunaan sampah plastik terlebih ini di sekolah mereka. Nah, iya. Ini nangkep nih, artinya seorang guru yang baik itu adalah guru yang menerapkan cara atau prinsip di abad ke-21 dengan cara melibatkan siswanya langsung. Betul. Karena kebanyakan, bukan kebanyakan ya, tapi sebelum era 21, guru itu biasanya hanya menyampaikan tentang apa saja, menyampaikan teorinya saja, tapi tidak dengan realita atau data di lapangan. Gitu. Implementasinya memang ya. Iya, betul. Jadi harus melibatkan siswa secara aktif, secara langsung, agar siswa itu memiliki peranan dan sehingga siswa itu dapat mendapatkan ilmu yang lebih bermakna lagi sebenarnya. Nah, berarti untuk teori maksudnya implementasi ini, maksudnya siswa itu diajak terjun langsung gitu ya, Iya, betul sih. Jadi guru yang profesional itu seperti yang sudah dijelaskan oleh Intan tadi, menerapkan 4C, yaitu mendorong siswa untuk critical thinking, collaboration, communication, dan juga creativity. Berarti setelah menganalisis, siswa diajak untuk mencari solusi. Jadi selain pembelajaran berbasis proyek, karena kita ini kan berada di abad ke-21 dengan tantangan yang super banyak, lalu dengan cara yang juga banyak, akhirnya ada tantangan, ada juga caranya, banyak dalam menuju Roma gitu ya, kira-kira. Nah, adakah contoh lain yang sangat relevan pada abad ke-21 untuk menerapkan prinsip di abad ke-21? Ada, benar-benar. Jadi kalau kita lihat itu ada yang sangat dekat dengan siswa, itu adalah penggunaan media sosial dan juga informasi digital. Nah, guru itu dapat menggunakan media sosial dan juga informasi digital ini sebagai sumber belajar atau juga bahan untuk berdiskusi. Nah, jadi siswa itu bisa kita minta untuk menganalisis misalnya contoh yang sedang viral di media sosial saja. Nah, siswa itu bisa kita minta untuk mengidentifikasi sumbernya, terus juga membandingkan satu sumber dengan sumber yang lain, kemudian menyimpulkan apakah berita atau informasi yang mereka dapat itu merupakan berita yang valid atau tidak. Karena sangat hoax. Iya, betul. mana ya. Nah, berarti pembelajaran di abad 21 ini bisa melatih literasi digital dan mahasiswa juga. Iya, betul. Karena dalam praktiknya itu seringkali siswa
menerima informasi secara mentah, ya kan, tidak melakukan fact check terlebih dahulu. Jadi seringkali setelah melakukan pengecekan, berita yang mereka dapat itu merupakan berita palsu atau berita hoax. Iya. Dan ada satu lagi yang terpenting. Kalian mau tahu yang terpenting? Penggunaan AI. Ya, itu sangat pada saat ini tuh sangat apa ya? Sudah di mana-mana lah ibadah Iya. itu kan, sudah temukan di mana-mana, di kelas, dengan sesama teman, bahkan sampai apa yang merugikan orang lain lah ya itu. Sebenarnya tidak masalah ketika kita menggunakan AI itu dengan baik. Betul. Tapi ketika kata nubitan tadi digunakan untuk menyebarkan informasi hoax tadi, itu yang sangat berbahaya. Terutama anak-anak itu kan, anak-anak yang masih di bawah, saya kisah SMP gitu lah ya, itu sangat mudah sekali matang berita hoax, apalagi buatan dari AI tadi gitu. Mungkin sebagai pendidik juga harus tepat ya dalam penggunaan AI. Nah, sebagai pendidik itu lebih ke AI itu sebagai alat bantu gitu. Tak utamain kreativitasnya lah gitu sebagai pendidik. Diawasin lah ya Kita melihat dari sudut pandang perbedaan kemampuan siswa nih. Nah, apakah ini juga termasuk bagian dari profesionalisme? Saya nggak, dari tadi agak susah juga ngomong jadi agak orang masuk tuh ya. Saya profesionalisme gitu. Menyebutnya juga susah, bagaimana cara menjelaskannya? Takutnya susah juga. Iya. Semoga ketika podcast ini sudah selesai, adik sudah paham tentang profesionalisme. Jadi tepat sekali bagi guru yang memegang teguh profesionalisme itu, mereka pasti tahu bahwa siswa itu memiliki kemampuan dan juga gaya belajar yang berbeda. Nah, seperti di dalam kelas itu tuh siswa pasti ada yang bisa untuk paham dan materi kan, tapi juga ada siswa yang membutuhkan penjelasan langsung dan penjelasan lebih gitu kan. Nah, guru itu bisa memberikan pengayaan untuk siswa yang bisa langsung mengerti materi. Nah, sedangkan untuk siswa yang membutuhkan penjelasan langsung, guru itu bisa menggunakan media tambahan. Nah, media itu bisa berupa media visual ataupun media audio ataupun yang lainnya seperti itu. Nah, jadi untuk pendekatan yang digunakan di sini bukan lagi pendekatan yang menyamakan semua siswa ya? Iya betul, karena guru yang profesional itu adalah guru yang peka terhadap kebutuhan peserta didiknya. Jadi ketika kita melihat pengalaman terlebih dahulu kemarin yang dahulu itu pada saat pembelajaran daring, apakah bisa menjadi contoh? Iya betul, dari itu merupakan salah satu contoh nyata ya teman-teman. Jadi pada awalnya memang guru itu banyak sekali kesulitan terhadap perubahan teknologi ya. Jadi bagi guru yang profesional itu pasti akan selalu berupaya bagaimana sih cara menyesuaikan dengan perkembangan teknologi ini, bagaimana cara mereka menggunakan platform digital yang ada kan. Nah, walaupun di berbagai sekolah itu belum tentu memiliki sarana ataupun fasilitas yang memadai, tetapi guru yang profesional pasti akan berusaha semaksimal mungkin agar pembelajaran itu menjadi lebih efektif. Nah, tapi tentunya dalam penggunaan teknologi ini harus tepat juga ya. Iya. Ada pepatah yang mengatakan, jangan mau kita dapat teknologi, kita yang kita yang ya. Betul. Ketika tadi kita sudah mendengarkan dari bintang 1 hingga juara, akhirnya nanti dari dapat narasumber atau dapat kali berdua. Bagaimana nih menurut kalian sebagai seorang pendidik, refleksi apa yang bisa kita ambil, yang bisa kita jalankan, yang mungkin kita terapkan untuk kedepannya sebagai seorang pendidik seperti itu? Kalau dari saya sendiri ya Bada ya, kalau kita bicara soal profesionalitas ini, tentunya tidak kita dapatkan secara instan ya. Butuh tahapan, butuh proses, dan juga yang paling penting adalah komitmen. Komitmen kita sebagai pendidik untuk melaksanakan profesionalitas itu sendiri. Dimana kita pasti sebagai pendidik itu tidak hanya siswa, tapi kita juga terus belajar, dan juga terus mengembangkan diri. Nah, tentunya dalam pelaksanaannya itu tidak selalu lurus ya. Nah, kira-kira tantangan apa aja nih yang paling sering dihadapi oleh pendidik? Oke. Untuk tantangan itu sendiri seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, bahwasanya setiap sekolah itu tidak seluruhnya memiliki fasilitas yang memadai dari sistemnya. Jadi menurut saya tantangan utama, tantangan yang paling besar itu adalah di sarana dan juga prasarana.
Nah, kemudian guru itu juga sekarang disulitkan dengan adanya beban administrasi Iya. ya kan? Nah, kemudian juga guru itu kesulitan dalam beradaptasi dengan perubahan teknologi. Mungkin itu sih Kak. Nah, dari tantangan-tantangan itu kira-kira ada nggak nih solusi dari Iya. tantangan yang dihadapi oleh para pendidik ya Bang Ili? Eh, mungkin solusinya itu kita membaca atau kita lebih fokus ke pemerintahnya sih menurut saya, karena semua hal yang kita jalani di negara ini tentunya kan pasti ada hubungan dengan pemerintah, seperti perubahan kurikulum itu kan pemerintah semua yang ngatur kan. Jadi kita lebih menekankan saja sih ke pemerintah kan. Mereka fokus mereka terhadap pendidikan, fokus mereka terhadap kesejahteraan guru. Iya betul. Betul kan, kesejahteraan guru ini pada saat ini sangat memprihatinkan ya. Sudah sejak dahulu sampai sekarang pun masih belum terjawab yang mengenai hal tersebut. Jadi kita lebih meminta ke pemerintah itu mencanangkan kebijakan-kebijakan yang lebih menguntungkan atau lebih mensejahterakan guru lah, karena guru ini kan sebagai agennya tadi kan, sebab kalau pendidikan ini gurunya itulah yang akan menentukan bagaimana siswa itu outputnya bisa keluar ya, bagaimana siswa itu bertindak, apa ilmunya dia dapatkan semuanya dari guru gitu kan. Jadi hal yang pertama itu sejahterakan luar gurunya gitu kan, supaya gurunya itu tenang dalam mengajar, supaya dia bisa profesional juga kan. Kalau dia belum sejahtera, di sekarang kan guru banyak tidak sampingan ya kan. Jadi fokusnya dalam mengajar itu sampingan juga ya, terbagi juga gitu. Mungkin solusi yang lain juga pemerintah itu bisa melakukan pemerataan pendidikan. Ya, kita tahu bahwa di pelosok itu apalagi 3T kurang sekali dalam untuk pendidikan. Jadi menurut saya pemerintah itu perlu melakukan pemerataan terlebih Terutama dalam segi fasilitas tadi ya. Kita harus menunggu konsistensi dari pemerintah agar guru itu harus bisa disejahterakan, fasilitas pendidikan yang menunjang pendidikan itu harus ada, harus bisa diadakan gitu. Nah, kita udah dengar dari dua sisi nih, dari teori regulasi dan praktik di lapangan nyata. Banyak banget nih yang didapat hari ini dari podcast kali ini ya. Nah, jadi intinya dari pembahasan ini kita bisa melihat bahwa guru profesional di abad 21 itu bukan hanya tentang menguasai materi pelajaran saja, tetapi juga kemampuan beradaptasi, memahami kebutuhan siswa, dan terus mengikuti setiap perkembangan zaman. Karena jadi guru ini kan dia sudah melewati berapa kurikulum ya, jadi harus terus beradaptasi dan belajar sepanjang-panjangnya. Oleh kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber kami, Intan Sufi dan Nulitan telah berkenan untuk hadir membersamai kita pada hari ini dengan podcast yang sangat menarik, materi dan tema yang sangat menarik. Walaupun banyak kata-kata yang sulit tadi yang saya gunakan, agak susah juga. Ya, semoga dengan adanya podcast ini ya dapat menjadi sumber tambahan informasi bagi kita semua. Dan teman-teman juga kan. Iya, terutama untuk pesan kepada pemerintah biar bisa disejahterakan guru, karena guru adalah fondasi utama untuk kemajuan bangsa ini. Betul. Untuk melahirkan dengan segala fasilitas yang terima kasih. tidak harus mengeluarkan generasi yang cerdas agar bangsa ini menjadi bangsa maju. kita kan mau menuju Indonesia. Indonesia. Bicara tentang guru ini memang tidak ada habis-habisnya. Semoga pemerintah harus berkoordinasi dengan apa yang mereka lakukan dan kesejahteraan guru harus benar-benar ditingkatkan seperti itu. Semoga ya kedepannya ya. Ya, terima kasih semuanya dan kami ucapkan saya Bari Pangestu. Saya Spinner Natasha. Antara rekan dari narasumber ada Intan Isari dan Nurita. Kami ucapkan terima kasih telah menonton podcast kami dan sampai jumpa pada podcast selanjutnya. Terima kasih. Ya.